Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Poultry, perkenalkan gue Rama dari Bogor. Gue adalah peternak broiler. Ya, teman-teman biasa panggil kita millennial farmer ya. Gue mulai ternak dari tahun 2017, 2016. Jadi dulu pertama kali masuk ke industri peternakan itu dulu di RPA. Di RPA kita jadi PPIC dulu, jadi production plan dan inventory control untuk olahan dari unggas dari broiler diolah jadi karkas dan produk turunan lainnya. Nah, sehingga dulu waktu di RPA gue mulai masuk dan cari bagaimana idealnya ayam broiler yang kita produksi di RPA, sehingga akhirnya kita adaptasi untuk masuk ke kandang. Bagaimana cara mengoptimalkan kita menghasilkan live bird yang ideal untuk dipotong di RPA, sehingga sekarang kita menggeluti untuk membuat mini closed house. Jadi mini closed house ini adalah mini closed house yang didedikasikan untuk mini integrasi, yaitu langsung ke RPA dan menuju ke food process. Dulu kan background gue teknik industri. Nah, memang kalau kita bicara sama peternakan, nggak masuk nih peternakan. Cuman setelah kita mendalami alur prosesnya di broiler ini, dari mulai breeding, hatchery, sampai ke commercial farm, sampai ke RPA dan food process, further process, ternyata truly industri ini ada di dalam bisnis broiler. Sehingga gue juga tertarik untuk masuk lebih dalam tentang alur proses di bisnisnya dan terjun langsung di broiler. Jadi tertarik tentu karena kalau kita lihat dari struktur model industri peternakan di Indonesia itu masih banyak chance peluang yang bisa dikembangin. Karena yang kita tahu masih banyak peternakan yang dikelola secara konvensional. Dan sebenarnya kalau kita berbanding sama negara-negara maju lain, di negara-negara lain, Asia maupun Eropa maupun Amerika, semua sudah mengadopsi model yang broiler modern ya. Dan perkandangan yang modern, dari tata laksana yang modern, bahkan sampai banyak yang menggunakan otomatisasi, komputer, segala macam. Dan di Indonesia bisa dibilang masih di bawah 20%, 10% pun rasanya mungkin belum terlalu banyak mengadopsi modernisasi tadi. Jadi kalau gua rasa ini adalah peluang yang bagus untuk kita bisa masuk ke teknologi, terutama menggabungkan bagaimana IT dan peternakan ini lebih bisa mix and match dan memajukan peternak-peternak broiler Indonesia. Terlibatan orang tua ya pasti bisa dibilang mungkin 100% terlibat. Karena kan dulu ayah mulai di peternakan mungkin dari tahun 90, bahkan di tahun 88 dulu ya, itu udah mulai pemotongan skala kecil lah, waktu itu 200-300 ekor, dan mulai punya budidaya ternak di belakang rumah dulu ceritanya. Kalau cerita dari kakek ke bapak dulu bapak pernah punya peternakan di belakang rumah, mulai dari 100 ekor, 500 ekor, baru masuk ke kemitraannya. Kemitraan dari mulai punya 1000 ekor, 2000 ekor, dan punya peternakan mandiri sendiri, hanya 1-2 kandang, dan akhirnya mulai masuk ke kelompok peternak. Sehingga ini dulu didirikan, Tri Group ini adalah kelompok peternak. Jadi peternak-peternak yang kita kelompokkan jadi satu dan sekarang menjadi peternakan mandiri yang berbadan usaha. Jadi lebih kurang udah berjalan sekitar 25 tahun lebih, dari tahun 90-an dulu sampai sekarang 2021, yang alhamdulillah mungkin sekarang sudah banyak regenerasinya di tim kita, termasuk saya generasi kedua yang mulai terjun di budidaya on farm-nya. Artinya ke depan kita akan mengembangkan peternakan ini dengan lebih modern dan mudah-mudahan lebih semangat. Ya dulu balik ke cerita awal mula 2017 mulai masuk ke budidaya. Jadi 2015-16 dulu ngerasain di RPA, 2017 mulai masuk ke budidaya. Jadi mungkin bisa dibilang kalau dulu tahun 2017, 2018 nggak sesulit sekarang ya. Artinya dari persaingan kita pelihara ayam, nggak ada tantangan market yang terlalu berat, nggak ada tantangan supply yang terlalu berat kayak kondisi sekarang kita ini.
yang kita tahu apalagi 2019, 2-3 tahun ke belakang mungkin masa yang sulit buat peternak. Jadi bisa dibilang dulu kita terjun 2017 merasakan 2 tahun perunggasan yang normal-normal saja, masuk ke tahun perunggasan yang luar biasa menantang gitu kan. Jadi ya kalau bicara suka dukanya, sukanya adalah kita pengalaman kita makin digali lebih banyak, tapi dukanya ya kita menghadapi yang bisa dibilang tekanan buat peternak secara nasional, kita ikut menghadapinya dan kita ikut turut mengalami kesulitan yang dirasakan semua peternak. Ini banyak banget nih kesulitan buat peternak sekarang. Kalau ngomong kesulitan mungkin kita coba salah satunya kesulitan dulu waktu 2017 sampai tahun sekarang. Peternakan kan kita tahu ya, kita di area yang berhadapan dengan lingkungan. Kesulitan pertama masalah lingkungan dan masalah ketersediaan lahan di peternakan. Dulu waktu kita mau mulai bangun kandang, kita dihadapin tantangan daerah tata ruang yang udah masuk zona hijau semakin banyak. Kita waktu awal mau coba cari tempat bangun kandang itu kesulitan. Dan perizinan pun dari awal pun kita harus ngurus izin yang susah. Kalau kita untuk membangun peternakan yang ideal standar kandang close house, akhirnya kita mengubah metode kita menjadi membangun mini close house yang tidak jadi masalah dari sisi ketersediaan lahan. Kesulitan yang kedua, kita memasuki kemarin masa COVID-19 yang mana banyak tantangan dalam menjual ayam kan nggak mudah. Kesulitannya kita bersaing di harga pasar, padahal harga modal pokok produksi kita udah nggak rendah lagi gitu kan. Dengan inflasi global yang ada, kita beli bahan baku, kita beli pakan dengan bahan baku yang udah mahal, kita beli DOC dengan yang harganya sudah mahal, akhirnya modal kita semakin tinggi tapi harga tidak bisa kita pastikan harga dengan baik karena banyaknya tantangan di pasar. Sehingga kalau kesulitannya ya kita harus betul-betul efisiensi. Bagaimanapun caranya efisiensi harus kita lakukan. Titik terendah yang pernah dialami kurang lebih kita ngalamin waktu itu tahun 2019 itu termasuk titik terendah yang kita alami karena waktu itu kita dihadapi dengan tren harga pasar yang luar biasa berat dan karena dari sisi kita membeli sapronak dengan harga tinggi, jadi otomatis kalau kita tarik 1 tahun flat 2019 waktu itu kerugiannya sudah sangat besar, belum masa COVID. Setelah COVID ada, itu pun kita juga dihadapi dengan masa yang berat. Artinya kalau bisa dibilang titik terendah adalah setelah masa 2019 dan masa COVID ini dihadapi oleh peternak. Ya kita harus tetap optimis karena kalau kita tidak optimis artinya kan kita nggak punya harapan. Kita hidup kan dengan harapan. Artinya dengan harapan dan masih ada optimis ke depan itu kita insya Allah akan bertahan. Dan kenapa kita optimis? Karena kalau kita lihat negara kita dibandingkan dengan negara maju kan masih banyak peluang untuk meningkatnya konsumsi kan. Konsumsi akan meningkat otomatis kesadaran masyarakat setelah COVID mereka sadar untuk sehat. Konsumsi protein lebih tinggi sehingga potensi nanti per kapita daging ayam nasional harusnya lebih tinggi. Jadi ini semangat anak-anak muda peternak sekarang yang harus kita tanamkan bahwa peluang itu ada. Karena negara kita akan maju, akan sadar protein tinggi dan semakin banyak dan semakin produktif untuk memelihara ayam ras. Jadi ke depan kita nggak mudah lagi untuk pelihara ayam dengan harga modal yang rendah. Jadi betul-betul efisiensi harus kita ciptakan. Bagaimana kita harus bersaing di feed conversion, bagaimana daging yang bisa kita ciptakan dengan konsumsi pakan yang ideal. Artinya kalau kita nggak melakukan itu dengan memaksimalkan potensi broiler genetik yang ada, kita mungkin akan sulit untuk bertahan. Maka kita bersaing untuk menciptakan bagaimana lingkungan untuk ayam kita bisa dibudidayakan dengan nyaman. Untuk meningkatkan efisiensi yang jelas, yang pasti adalah tidak lepas dari SDM. Jadi operator kita, tim kita harus betul-betul melakukan tata laksana yang sangat detail dari awal sampai akhir, dari ayam masuk sampai mulai panen, dan betul-betul kita presisikan dan kita harus menerapkan, kalau di kita menerapkan total quality monitoring sehingga tidak ada satu tata laksana pun yang miss supaya kita bisa mencapai efisiensi. Yang jelas perubahan harus mengadaptasikan pola pikir kita. Jadi pola pikirnya operator kita di lapangan itu harus betul-betul
mengadaptasi bagaimana mereka bisa merekayasa cuaca. Artinya merekayasa cuaca ini kita bicara milieu di dalam kandang itu bagaimana tidak terintervensi dengan keadaan cuaca di luar kandang. Jadi kalau di kandang, teman-teman kita, operator kita membiasakan untuk dalam satu hari itu ada tiga cuaca yang berbeda. Jadi 24 jam kita bagi 3. Jadi 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Jadi bisa dibayangkan operator kita untuk sangat detail, nggak bisa mereka lengah sedikit pun. Dan rasanya perubahan yang besar, karena kalau tidak dilakukan, operator dan peternak tidak berubah untuk dari sisi tata laksana kedisiplinan mereka, kita akan banyak loss di peternakan. Dan yang kedua, kalau kita mengadopsi model teknologi terkini harus kita adopsi terus. Karena banyak sekali perkembangan teknologi di peralatan, artinya ini sangat membantu peternak untuk mereka bisa lebih fokus kepada hal-hal yang tidak bisa diukur oleh alat. Misalkan kita mau ukur suhu, udah ada alat yang bisa mengukur. Buat apa kita buang-buang waktu buat mengukur suhu lagi gitu. Kita mau mengontrol kelembaban, kita mau mengontrol kecepatan angin dengan kipas, dengan adanya teknologi baru, itu bisa diwakilkan oleh teknologi, sehingga operator atau peternak betul-betul harus fokus terhadap seleksi ayam, terhadap grading, sehingga bisa mengoptimalisasikan FCR yang dicapai dan bisa panen dengan HPP yang bisa kita inginkan. Kalau bicara mini close house ya, di mini close house ini kita berhitung investasinya ya senilai 60 sampai 65 ribu per ekor. Artinya mini close house dengan ukuran 66 meter kali 8 meter ini dengan kapasitas 8.000 ekor itu membutuhkan kurang lebih 500 juta. 500 juta bisa jadi satu kandang, sudah berupa peralatan siap pakai. Artinya kalau dengan kita berbanding mengeluarkan uang untuk menginvestasikan close house yang standar dengan ukuran 120 kali 12 membutuhkan nggak kurang dari 3 miliar rasanya kan. Jadi kita berbanding 3 miliar. Dengan mengeluarkan 500 juta kita sudah bisa memelihara broiler di close house mini dengan resiko yang lebih kecil berbanding dengan resiko kandang close house standar yang lebih besar, tapi kita bisa mengoptimalisasikan dengan performance yang sama, prinsip close house yang sama, dan putarannya lebih cepat. Mungkin kalau di kandang mini close house kita bisa 1 tahun 7 sampai 8 kali siklus masuk. Kalau di close house standar mungkin 5 sampai 6 kali saja sudah paling banyak, karena tidak mudah dalam mengatur logistik, tidak mudah dalam mengatur panennya. Sedangkan di mini close house kita bisa sekali panen habis ayam, sekali masuk, dan untuk sanitasi, cuci kandang nggak terlalu sulit, bisa waktu 2-3 hari sudah selesai, 7 hari setelah cuci kandang, dan perlu waktu hanya 10 sampai 14 hari bisa masuk lagi. Jadi kalau dari produktivitas rasanya dibandingkan dengan kandang standar close house, apalagi dengan tren kemarin ya masa Covid, kita susah buat jual ayam, resiko terlalu besar buat peternak, sehingga rasanya mini close house ini jadi solusi yang baik untuk peternak-peternak mandiri sekarang. Dulu kita juga memodifikasi dari kandang-kandang yang kecil. Kita ada contoh kandang, satu kandang yang dulunya hanya diisi 2.000 ekor, sekarang bisa diisi satu kandang 5.000 dengan sistem. Itu juga modifikasi kita terapkan dengan konsep mini close house. Jadi kita pakai semua prinsip dasar yang digunakan close house tapi dilakukan di kandang kecil. Jadi mini close house ini tidak hanya minimum 8.000, jadi di kandang 5.000 pun sudah kita terapkan, dan itu rasanya optimal. Masih bisa bersaing dengan kandang yang di atas itu. 15.000, 20.000 kita masih bisa bersaing dengan kandang mini close house. Mungkin yang kita tahu setelah kalau kita bicara dari hilirnya, mungkin masyarakat sekarang sudah punya behavior yang berbeda terhadap pilihan konsumsi mereka. Mereka akan lebih concern ke kesehatan. Mereka akan lebih concern ke meningkatkan gizi dan protein yang mereka butuhkan untuk jaga kesehatan. Artinya dari pola mereka belanja pun mereka akan berbeda. Mereka akan lebih memilih pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Jadi otomatis kalau kita bisa menggapai pasarnya lebih optimal, artinya kita bisa menciptakan dari peternakan, menciptakan budidaya yang bisa disuplai dengan baik ke RPA dan disuplai sampai food process. Artinya kita bisa lebih bersaing, sehingga perunggasan ke depan adalah kita sudah harus mulai hilirisasi dengan kuat, sehingga sebagai peternak sudah tidak lagi kita bergantung kepada
broker, kepada pemborong yang harus kita menggantungkan penjualan kita ke mereka. Kenapa nggak kita langsung terjun ke pasar? Terjun ke pasar artinya kita bisa mengolah dari budidaya sampai ke pemotongan, sampai ke bisa diproses sehingga siap saji untuk masyarakat. Yang perlu kita update knowledge terhadap statement tadi, artinya broiler atau ayam ras pedaging ini sudah di rekayasa genetiknya dengan sedemikian rupa sehingga sudah berpuluhan tahun, bahkan mungkin kalau kita berbanding dulu waktu broiler klasik butuh waktu 2 bulan untuk menciptakan ayam 1 kilo, dan sekarang kita hanya butuh waktu 21 hari untuk menciptakan ayam 1 kilo. Bukan dilakukan dengan isu-isu yang beredar, tapi itu adalah rekayasa genetik yang sudah diciptakan oleh pencipta bibitnya. Artinya rekayasa genetik ini diikuti dengan segala kebutuhan nutrisi yang sudah ditopang sehingga sudah ada guidance untuk kita sebagai peternak memelihara sesuai dengan guidance-nya. Jadi tidak ada hal lain yang kita lakukan untuk membesarkan ayam selain mengoptimalisasi bagaimana kenyamanan ayamnya, bagaimana kebutuhan nutrisinya, dan bagaimana memperlakukan tata laksana ayam dengan sangat nyaman sehingga dia bisa survive terhadap tantangan lingkungan dan tumbuh dengan optimal. Intinya untuk sobat poultry dan teman-teman peternak Indonesia, kita harus tetap semangat untuk bisa melanjutkan atau kita tetap semangat untuk bisa berbudidaya dengan optimal. Kita yakin bahwa budidaya broiler di Indonesia ini akan semakin maju dan akan semakin berkembang pesat ke depan, dan kita tidak boleh kalah. Kita bisa menciptakan budidaya yang efisien dan kita bisa bersaing di pasar global.